apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua. Bayangkan seorang presiden bernarasinya seperti itu. Anak-anak koruptor dikasihan, rakyat Indonesia enggak. Kacau itu, Pak. Masa lu masih mikirkan anak-anak koruptor kasihan, iba, apakah mereka keadilan? Lu lihat di bawah sana lagi, Pak. Di bawah sana anak-anak yang tidak makan, yang nggak sekolah, yang rumahnya nggak ada karena efek dari korupsi itu banyak, Pak. Makanya jangan cuma bicara soal kasihan ini, kasihan itu. Lu berantas korupsi, katanya mau selesaikan korupsi, kejar sampai ke Antartika. Omong-omong doang kau, Pak. Makanya banyak bacotnya. Masa seorang presiden nggak ada karismanya? Katanya seorang presiden Prabowo ini berkarisma, nggak ada omong-omong. Ini buktinya. Pantas saja undang-undang perampasan aset disuarakan rakyat Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di media ya, hampir semua rakyat Indonesia menyetujui yang namanya undang-undang perampasan aset ini disahkan. Karena apa? Korupsi ini semakin merajalela, korupsi ini makin meningkat. Korbannya siapa? Apakah anak-anak koruptor? Apakah pejabat? Enggak, rakyat, Pak. Nah itu yang harus Bapak ibakan, bukan malah anak-anak korupsi. Makanya ini presiden kacau juga kan. Masa seorang presiden, itulah narasi Bapak. Nggak apa-apa, nggak pintar, yang penting nanti juga nggak jadi apa-apa. Itu lebih kacau lagi, Pak. Inilah alasannya kenapa seorang pejabat, kenapa seorang pemerintah harus pintar. Karena otaknya yang dipakai, Pak, bukan cuman jagoannya doang, bukan badannya doang, tapi otaknya dia berpikir buat negara, buat rakyat. Makanya lucu saya melihat seorang presiden tapi narasinya begitu. Presiden itu pemimpin, presiden itu memegang kendali, Pak, bukan cuman hanya berpikir setengah masyarakat, bukan hanya berpikir soal sekelompok ini, tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang harus dipertimbangkan, Pak, bukan cuman hanya memikirkan sekelompok orang, tapi semua rakyat. Bapak bayangkan nggak berapa anak yang nggak sekolah, yang putus sekolah karena nggak punya duit. Berapa anak yang di PHK karena saking nggak becusnya negara ini mengurus negara. Kira-kira itu yang Bapak harus pertimbangkan ketika Bapak membuat suatu kebijakan, ketika Bapak membuat suatu narasi. Mikirkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Jangan berbicara seorang nasionalisme tapi omongannya kebanyakan bacotnya, omongannya tinggi tapi realitasnya tai. Itu, Pak. Terima kasih. Salam hormat buat Bapak Presiden omong-omong.